Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu buat kami, penyertaan-Mu mulai dari tadi malam sampai pada pagi hari ini. Kami masih merasakan kasih setia Tuhan melalui napas kehidupan, sehingga kami boleh kembali menikmati setiap berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang sangat gampang memperbincangkan atau membahas kesalahan orang lain, sementara sangat sulit untuk mengatakan pujian atas kebaikan orang lain. Itu sebabnya ada ungkapan yang mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka di situ pula ada gosip. Terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa ini, begitu gampangnya membeberkan kesalahan orang lain, tetapi jarang memberitakan kebaikan-kebaikan orang lain. Sering sekali berita yang menjadi viral adalah tentang kesalahan dan kekurangan orang lain, bahkan banyak fitnahan dan berita bohong atau hoax yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam nats ini Yesus mengingatkan, kalaupun saudaramu melakukan kesalahan, tidak perlu untuk menyebarkan kepada orang lain. Yang harus dilakukan ialah menegurnya di bawah 4 mata. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Imamat 19 ayat 17. Namun kedatangan kita sering sebagai hakim yang mengorek kesalahan dan menghakimi. Datang bukan sebagai teman yang memberi nasihat dan pengajaran akan kesalahan itu dapat diperbaiki. Bahkan ada yang senang mempermalukan orang yang bersalah itu. Ingatlah bahwa semua orang berdosa, Rom 3 ayat 23. Karena itu, jika ada orang yang berdosa, bukan kita yang menghakiminya, tapi temui dan tegurlah 4 mata, supaya dia jangan malu atau merasa dipermalukan. Mungkin dengan 4 mata, dia akan lebih terbuka menceritakan permasalahan yang sebenarnya, sehingga ada keinginannya untuk memperbaiki kesalahan itu. Mengenai hukum siasat gereja atau RPP, dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 ada aturan untuk menjalankannya. Menjumpai di bawah 4 mata. Jika tidak didengar, bawalah 1 atau 2 teman sebagai saksi. Dan jika mau tetap tidak didengar, beritahukanlah ke semua jemaat. Kalaupun tidak didengar, anggaplah dia sebagai penyembah berhala. Artinya disitulah gereja memberikan hukuman kepadanya. Tapi sanksi atau hukuman gereja adalah bersifat penggembalaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya harus dilakukan dengan berdasarkan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Maksud dari teguran itu agar mau memperbaiki kesalahannya, berubah untuk melakukan yang baik, agar beroleh keselamatan bagi orang yang bersalah itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan.
Berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang mengikuti renungan hari ini. Segala sukacita, hikmat, kebijaksanaan semakin meliputi mereka. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang akan melakukan segala aktivitasnya pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita, dan yang senantiasa memberkati mereka dan memberikan kekuatan sehingga apapun yang mereka kerjakan hari ini senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mengalami pergumulan hidup, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupannya, mampukan mereka Bapa untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan di dalam pergumulannya, sehingga yang bergumul dikuatkan menjalani pergumulannya. Berkati juga Bapa jemaat Tuhan yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu boleh memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Jemaat-Mu juga yang rindu untuk mendapatkan anak dalam keluarganya, biarlah Tuhan juga yang memberkati, yang memberikan dan yang menjawab segala pergumulan mereka. Yang ingin mendapatkan jodoh dan juga pekerjaan, kami percaya semua berkat berasal daripada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan jalan bagi jemaat-Mu yang sedang merindukan pasangan hidup ataupun pekerjaan. Ya Allah Bapa kami, pagi hari ini juga kami tetap berdoa untuk anak-anak kami yang masih mengikuti pendidikan dari rumah melalui virtual. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, yang memberikan hikmat kebijaksanaan dan berikan kerjasama yang baik Tuhan, orang tua, anak, dan guru, sehingga walaupun anaknya belajar dari rumah, anaknya boleh mengikuti pelajaran itu, dan anak-anak kami menjadi anak yang berhasil dan sukses yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, pagi hari ini juga kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus Kota Banjarmasin ini. Biarlah seluruh pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah secara khusus memimpin di tengah-tengah Banjarmasin ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, pemimpin yang takut-akan Tuhan, yang senantiasa memimpin dengan baik sesuai dengan kebenaran. Pada pagi hari ini kami berdoa tetap untuk seluruh jemaat MHKBP di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, dan berkati seluruh para hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh melayani dengan baik, melayani seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat, dan juga jemaat juga menjadi berkat, dan mereka boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan yang baik, biarlah pagi hari ini Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan kasih sayang dan kasih daripada Tuhan, agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.